Mr. Bezzarides? What the fuck? What is this thing? Looks like he saved the best ones for his private collection. Mr. B invented a camera that takes pictures of the future. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film bergenre time travel berjudul Time Lapse yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan tentang 3 orang remaja yang tanpa sengaja menemukan sebuah mesin misterius berbentuk kamera yang bisa memperlihatkan kejadian di masa depan. Jadi nggak usah berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Mr. B invented a camera that takes pictures of the future. Film dimulai dengan memperkenalkan pasangan kekasih bernama Finn dan Kelly, serta sahabat mereka bernama Jasper tinggal satu rumah di sebuah kompleks perumahan sewa. Finn adalah manajer di kompleks tersebut yang bertugas mengawasi, membersihkan rumah, serta menarik iuran bulanan. Terkadang kalau Finn itu lagi sibuk, Kelly sering membantu pekerjaannya. Dan meski Finn sudah memiliki pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Finn sebenarnya bercita-cita menjadi seorang pelukis. Namun yang dilakukannya hanya menatap kanvas kosong karena tak kunjung mendapat inspirasi. Untungnya Kelly itu selalu menyemangatinya dan sesekali membelikan kekasihnya tersebut kuas baru untuk melukis. Namun perhatian Kelly ke Finn ini terkadang membuat Jasper cemburu, padahal dia ini bukan siapa-siapa Kelly. Nah, seharusnya Finn itu melarang adanya orang ketiga tinggal bersama mereka karena bagaimanapun juga sahabat bisa menjadi maut. Suatu hari saat Finn hendak mengambil beberapa kursi di gudang untuk pesta yang akan diadakannya besok malam, ia menemukan sebuah topi tergeletak di depan sebuah pintu yang seharusnya tidak ada orang lain bisa masuk gudang ini selain dirinya. Tapi Finn mengabaikan hal tersebut lalu melanjutkan urusannya. Untungnya satpam komplek yang bernama Big Joy datang membantu membawa kursi-kursi tersebut ke rumah. Sampai di rumah, bukannya membantu, Jasper itu malah cuek sambil asik nonton pacuan anjing di televisi. Yang rupa-rupanya Jasper ini sering menghabiskan uangnya hanya untuk ikut taruhan. Chill out! Tak lama berselang, Kelly memberitahu kalau tetangganya yang bernama Mr. Bezzarides atau yang biasa mereka panggil dengan sebutan Mr. B menunggak uang sewa selama 2 bulan. Big Joy mengingatkan sebaiknya mereka segera menagihnya, karena selain uang sewa, Mr. B juga menunggak bayar parkir bulanan. I noticed a couple of parking tickets on this car. I'm just gonna go check on Mr. Bezzarides. Sampai di kontrakannya, Kelly mencoba mengetuk pintu beberapa kali namun tidak ada jawaban. Ia juga melihat tumpukan koran tergeletak di depan pintu yang membuat Kelly cemas jangan-jangan Mr. Bezzarides ini lagi sakit keras. Karena itu, Kelly terpaksa masuk ke dalam kontrakan menggunakan kunci cadangan. Mr. Bezzarides? Namun, alih-alih menemukan Bezzarides, Kelly justru menemukan ratusan cetakan foto Polaroid terpajang di dinding yang memperlihatkan aktivitas dirinya, Finn dan Jasper di ruang tamu. Lalu Kelly memperlihatkan foto-foto tersebut kepada Finn dan Jasper, yang awalnya membuat mereka itu curiga Bezzarides ini suka mengintip aktivitas tetangga. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, sepertinya foto-foto tersebut diambil secara random, karena beberapa foto tersebut hanya memperlihatkan ruang tamu yang kosong. Selain itu, ada beberapa lembar foto yang hilang di antara foto-foto tersebut, yang membuat mereka semakin bingung apa sebenarnya tujuan dari Mr. Bezzarides. What is this thing? Kemudian di dekat jendela, Finn melihat benda mirip sebuah kamera raksasa dengan lensa menghadap ruang tamu rumah mereka, yang sepertinya digunakan Mr. Bezzarides untuk melakukan pengambilan gambar. Lalu di mulut kamera tersebut, Finn menarik selembar foto yang diduga adalah cetakan terakhir, yang memperlihatkan gantungan baju yang terjatuh. Namun anehnya, mereka bertiga itu sama sekali tidak bisa mengingat kapan hal itu terjadi. Dan lebih anehnya lagi, kenapa kamera tersebut dipaku di lantai, seakan kamera tersebut sudah ada di tempat ini sejak lama. Karena tak kunjung menemukan petunjuk, Finn mencoba menghubungi pemilik kontrakan untuk mengabarkan hilangnya Mr. Bezzarides. Namun sayangnya, si pemilik malah tidak bisa dihubungi, lalu Finn meninggalkan pesan suara untuknya. Okay.
I'm off to work. Malam itu, saat Kelly hendak pergi untuk bekerja, ia tanpa sengaja menjatuhkan gantungan baju, yang seketika membuat mereka menyadari bahwa adegan tersebut sama persis dengan yang ada di dalam foto. The placement of everything, my canvas. Jasper menduga jangan-jangan kamera itu adalah kamera masa depan yang bisa memperlihatkan sebuah kejadian yang belum terjadi. Nah, karena penasaran, mereka bertiga pun kembali ke kontrakan Mr. Bezeridis, lalu melihat foto-foto yang memperlihatkan aktivitas mereka dalam 1 minggu ini, bahkan beberapa minggu sebelumnya. Your canvases look like that for months. Tiba-tiba, kamera raksasa tersebut menyala sendiri, lalu memotret kemudian mencetaknya. No way. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika foto tersebut memperlihatkan Jasper dan Kelly hadir di sebuah pesta yang sedianya baru akan mereka lakukan besok malam, yang bisa diartikan ada kemungkinan kamera tersebut bisa memperlihatkan kejadian di masa depan. Mereka bertiga lalu mengumpulkan foto-foto yang berserakan di lantai, kemudian mengurutkannya berdasar kegiatan yang mereka lakukan selama 1 minggu ke belakang hingga malam pesta tersebut. Meski kamera tersebut diduga bisa memperlihatkan kejadian yang belum terjadi, Finn tidak bisa mempercayainya begitu saja tanpa adanya penjelasan ilmiah. Lalu di atas meja kerjanya, Kelly menemukan buku catatan terakhir milik Mr. B bahwa uji coba mesin tersebut berfungsi dengan normal. Namun di suatu hari, kamera tersebut malah memperlihatkan sebuah kejadian buruk menimpanya, yang mungkin saja adalah kematiannya. It seems to be a risk worth taking. If I believed in God, I would pray today that no greater harm will come from what I am about to do. Dalam catatan tersebut, Mr. B juga mengatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan melanggar aturan waktu, yaitu dengan melakukan sesuatu yang bisa mempengaruhi kejadian di masa depannya, sekalipun takdir tersebut telah tertulis untuknya. Mr. B tentu tidak menyerah begitu saja, lalu mencoba berbagai metode untuk menghindarkannya dari takdir kematian, karena kematian sebenarnya jauh lebih buruk dari sekedar melanggar aturan waktu. Nah, kalau di film-film bergenre time travel pada umumnya, seseorang itu baru akan mencoba merubah suatu kejadian jika kejadian itu sudah terjadi padanya. Lalu ia akan kembali ke masa lalu untuk merubah nasibnya di masa depan. Namun dalam kasus Mr. Bezeridis, kamera tersebut justru memperlihatkan kejadian buruk di masa depannya yang sebenarnya belum terjadi. Itulah yang membuat Mr. B menjadi panik. Karena faktanya jauh lebih mudah pergi ke masa lalu dengan sebuah mesin waktu untuk merubah masa depan yang sudah dialami dibanding berubah suatu kejadian yang sebenarnya belum terjadi. Lalu di antara foto-foto tersebut, Finn menemukan ada beberapa foto diambil dengan latar waktu yang sama, yaitu jam 8 malam. Yang membuat Finn meyakini bahwa kamera tersebut mengambil gambar setiap jam 8 malam secara otomatis. Tapi Jasper juga mendapati sebagian dari foto-foto tersebut diambil saat matahari bersinar sekitar 1 minggu yang lalu. Yang ada kemungkinan Mr. Bezeridis sengaja menyetel kamera tersebut, mengambil foto jam 8 pagi pada 2 minggu sebelumnya, lalu jam 8 malam selama 1 minggu ini. Dan di antara foto-foto tersebut ada foto Mr. B memegang sebuah tulisan, "Jika kamu membaca ini, maka hari ini adalah besok." Yang membuat mereka semakin yakin bahwa kamera tersebut benar-benar bisa memperlihatkan masa depan. Mr. B juga terlihat mengenakan topi yang mirip dengan yang ditemukan Finn di dalam gudang, yang membuat Finn menduga Mr. B itu ada di dalam gudang. Dan benar saja, mereka bertiga menemukan Mr. B tewas dengan keadaan wajah hangus terbakar. Tapi anehnya, tubuh Mr. B benar-benar masih utuh seakan tidak tersentuh. Mereka menduga kematian tak wajar dari Mr. B tersebut berhubungan dengan usahanya mencoba melawan aturan waktu, seperti yang ia katakan dalam catatan terakhirnya. Dengan kata lain, Mr. B itu kena azab wajah gosong gara-gara mencoba melawan takdir. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke rumah. Sedianya, Finn ingin segera melaporkan kejadian tersebut pada pihak berwajib. Akan tetapi Jasper menolak karena besok malam mereka akan mengadakan pesta. Dan ia tidak ingin pesta itu dibatalkan polisi gara-gara ada temuan mayat di komplek ini. Jadi Jasper menyarankan mereka menunda laporan setidaknya setelah pesta berlangsung. What's one more day? Alright, fine, 1 day. Lalu di malam berikutnya, saat pesta tengah berlangsung, Kelly ingin ngajak Finn berdansa.
Tapi ia malah sibuk dengan arlojinya karena memikirkan foto pesta yang ia lihat sebelumnya. Lalu Finn masuk ke dalam kontrakan Mr. B. Kemudian tepat jam 8 malam, Finn memotret suasana pesta dengan kamera ponselnya. Yang secara ajaib hasilnya itu sama persis dengan foto yang tercetak dari kamera Mr. B. Dan secara tidak langsung Finn membuktikan sendiri bahwa kamera tersebut benar-benar bisa melihat kejadian di masa depan tepatnya 1 hari setelah foto itu tercetak. Nah, di saat yang bersamaan, kamera Mr. B juga mencetak foto terbaru yang memperlihatkan dirinya, Kelly, dan Jasper melakukan foto bersama di ruang tamu dengan tulisan hasil kontes balapan anjing di jendela kaca serta Finn yang berhasil menyelesaikan lukisannya. Hal tersebut tentu saja membuat Finn tersenyum senang karena akhirnya ia mendapat inspirasi dalam melukis lalu menunjukkan foto tersebut kepada Kelly dan Jasper. You're up early? What time is it? Lalu di keesokan paginya, Finn melihat Kelly tengah mempelajari buku harian Mr. B di dekat jendela ruang tamu. Dari buku tersebut, Kelly mendapatkan sebuah petunjuk baru, yaitu jika seseorang telah melihat foto dirinya sendiri di masa depan, baik disengaja ataupun tidak, maka seseorang itu harus melakukan kejadian yang sama persis dengan yang ada di dalam foto tersebut tepat jam 8 malam, atau saat kamera tersebut mengambil gambar. Seperti halnya ketika Finn mengambil foto saat pesta dengan kamera handphonenya yang ternyata sama persis dengan foto yang tercetak. Sebaliknya, jika mereka tidak melakukan kejadian yang sama, maka garis waktu kehidupan mereka terputus saat itu juga, dan masa depan mereka tidak akan pernah terjadi. Dengan kata lain, mereka menghadapi kematian. If we deviate from those decisions, then this photo never happened because our futures don't exist anymore. Hal tersebut sama seperti yang coba dilakukan oleh Mr. B. Alih-alih bisa mengubah takdirnya, justru Mr. B meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Dan selama foto masa depan tersebut hanya menampilkan kejadian biasa, seharusnya mereka itu tidak perlu khawatir selain hanya sekedar menjalankannya saja. Kelly yakin bahwa apa yang diperlihatkan foto itu nantinya hanyalah keseharian mereka. Namun, Finn masih kepikiran soal kematian Mr. B yang sengaja tidak mereka laporkan. Karena jika polisi sampai mengetahuinya, mereka bisa saja dipenjara. Untungnya, Kelly itu sudah punya solusi atas permasalahan tersebut. Pertama-tama, Kelly akan membereskan kontrakan Mr. B, lalu membantu mengirim surat-surat yang seharusnya ia kirim, serta menyirami tanamannya agar seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada tetangganya tersebut. Selain itu, selama gudang dikunci rapat-rapat, tidak akan ada yang mengetahuinya. Lagi pula, dengan kamera masa depan tersebut, Finn bisa melihat apa yang akan ia lukis di masa depan sebagai bahan inspirasi, serta melakukan antisipasi jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan akhirnya, mereka bertiga pun sepakat untuk tetap merahasiakan kematian Mr. B, sambil melihat apa yang akan diperlihatkan kamera masa depan tersebut setiap jam 8 malam. Lalu di keesokan harinya, mereka bertiga mulai melakukan hal-hal seperti yang ada di dalam foto. Kelly mulai membersihkan kontrakan Beseridis, lalu mengumpulkan surat-surat di meja untuk dikirimkan. Lalu di rumah, Jasper menyalin hasil pacuan anjing di atas kertas untuk ditempelkan di jendela kaca. Akan tetapi, Jasper itu tidak hanya sekedar menyalinnya, tapi juga menggunakan hasil tersebut untuk memasang taruhan. Dan karena Jasper sudah mengetahui hasilnya, Jasper pun memenangkan hadiah uang yang cukup besar. Sementara itu, Finn di ruang tamu sedang menyelesaikan lukisannya seperti lukisan yang ada di dalam foto masa depan. Alright, let's go. It's almost 8. Dan tepat jam 8 malam, mereka bertiga berpose di depan jendela sama persis dengan yang terlihat di dalam foto tersebut. Dan di hari-hari berikutnya, mereka juga tetap melakukan aktivitas yang sama, mengambil foto terbaru setiap jam 8 malam lalu berpose seperti di foto besok malamnya. Dan dengan adanya kamera masa depan tersebut, Jasper selalu menang taruhan dan Finn selalu mendapat inspirasi untuk melukis. Ya, meskipun Finn sebenarnya hanya menyalin gambar yang ada di dalam foto dan bukan benar-benar terinspirasi. Nah, suatu siang saat lagi berkeliling, Finn mendengar dering telepon di kontrakan Mr. B. Lalu ia mendengar pesan suara dari penelpon tersebut bahwa ia sudah menerima surat-suratnya. Ia bersyukur mengetahui Beseridis baik-baik saja dan berharap segera menelpon balik. I truly hope you're okay. Hey, Finn! Saat keluar, Big Joy tanpa sengaja melihatnya lalu bertanya apakah ia sudah menemukan Mr. B.
Finn berbohong dengan mengatakan bahwa Mr. Becerridi sedang dirawat di rumah sakit dan ia datang ke sini untuk membereskan rumahnya. No, dude, we're over here tonight because we're not in the photo from last night. Lalu di malam harinya, mereka bertiga kembali ke kontrakan Mr. B untuk melihat foto terbaru. Kebetulan malam itu Kelly pakai baju yang cukup seksi dan membuat Jasper terpesona, di mana hal tersebut tentu saja membuat Finn merasa cemburu. Tapi Jasper malah menggoda Finn agar segera menikahi Kelly sebelum dirinya itu direbut lelaki lain. Dan tak lama berselang, kamera tersebut kembali memotret lalu mencetak foto terbaru. Namun setelah melihatnya, Finn menjadi sangat marah karena foto tersebut memperlihatkan adegan Jasper dan Kelly sedang berciuman, sementara Finn malah sibuk melukis di belakangnya. Setelah kembali ke rumah, Jasper pun langsung membantah apa yang terjadi di dalam foto tersebut. Karena apapun yang terjadi, dirinya itu tidak mungkin mengkhianati Finn. Akan tetapi, jika mereka tidak melakukan seperti yang ada di dalam foto, mereka bisa saja bernasib sama seperti Mr. B. Dan apa boleh buat, karena demi masa depan mereka juga, Finn pun terpaksa melakukannya. Fuck! Di malam berikutnya, mereka bertiga pun bersiap di ruang tamu dengan posisinya masing-masing. Finn baru saja menyelesaikan lukisan setengah jadinya seperti yang terlihat di dalam foto. Sementara Jasper meminta Finn memperhatikan jam dinding karena mereka akan berciuman sambil menutup mata seperti yang terlihat di dalam foto. Lalu meminta Finn memberitahunya kapan mereka harus berhenti berciuman. Dan tepat jam 8 malam, Jasper dan Kelly pun melakukan adegan seperti di dalam foto. Namun setelah jam 8 terlewati, Finn tidak menegur Kelly dan Jasper karena ia baru saja mendapat inspirasi untuk melanjutkan lukisannya. Di sisi lain, Jasper dan Kelly malah keterusan karena Finn tidak memintanya berhenti. Sampai akhirnya setelah Finn benar-benar menyelesaikan lukisannya, ia baru teringat pada Jasper dan Kelly. Hey! Finn lalu kembali ke kontrakan Mr. B untuk mengambil foto terbaru yang memperlihatkan Jasper sedang berduaan dengan Ivan di ruang tamu, yaitu seorang bandar pacuan anjing. Jasper sendiri juga bingung sebenarnya apa yang Ivan inginkan sampai-sampai ia datang ke rumah ini. Padahal dirinya dan Ivan tidak ada hubungan khusus selain penjudi dan bandar. Hey, Ivan, it's Jasper. Why wouldn't it be? Lalu di keesokan harinya, Jasper mencoba menelpon Ivan untuk sekedar berbasa-basi. Tapi Ivan malah kesal lalu berkata kalau nggak ada urusan penting sebaiknya jangan menghubunginya. So why did you call me? Dan di malam harinya, Jasper sudah siap menunggu Ivan di ruang tamu, di mana Ivan tentu saja benar-benar datang ke rumah seperti yang ada di dalam foto. Dan karena Finn dan Kelly nggak mau ikut campur urusan Jasper, mereka keluar rumah lalu masuk ke kontrakan Mr. B sambil menunggu foto terbaru. Ivan lalu bertanya kepada Jasper bagaimana cara ia bisa menebak hasil pacuan anjing secara berturut-turut. Yang menurutnya hal tersebut sangat tidak masuk akal terkecuali jika Jasper ini adalah seorang peramal. Karena Jasper tidak kunjung memberitahunya, Ivan mulai menghancurkan barang-barang di rumah, yang membuat Jasper terpaksa memberitahu kalau ia punya sumber informasi yang mungkin saja Ivan tidak akan percaya. You are such a piece of shit. Tak lama berselang, Kelly masuk ke dalam lalu memberikan foto terbaru kepada Jasper sambil marah-marah. Sebuah foto yang memperlihatkan bayangan Jasper sedang mengintip Finn melukis Kelly berbaring di atas sofa. Ivan yang juga melihat foto tersebut tiba-tiba merasa kenal dengan sosok bayangan di dalam foto. Tapi ia tidak mengatakan apapun lalu keluar rumah. I got it under control. Kemudian di malam berikutnya, mereka bertiga pun bersiap melakukan adegan seperti yang ada di dalam foto. Finn melukis Kelly, sementara Jasper pergi keluar untuk mengintipnya. Nah, ketika Finn sedang melukis Kelly, seketika ia menyadari bahwa ternyata kekasihnya tersebut sangatlah menawan. Dan sesekali tersenyum padanya yang membuat keadaan malah menjadi canggung. Kelly berharap Finn mau memperhatikannya daripada seharian menatap kanvas kosong. Tanpa terasa, jam 8 malam sudah terlewati. Lalu Kelly dibuat terkejut melihat Ivan dan Jasper ada di luar. Yang ternyata sosok bayangan di dalam foto yang ia kira Jasper adalah Ivan. Nah, rupa-rupanya saat Ivan melihat foto tersebut kemarin, ia sebenarnya sudah mengetahui. Meski dirinya itu tidak terlihat dengan jelas, tapi seseorang pasti bisa mengenali siluetnya sendiri. Lalu Ivan minta Jasper menjelaskan bagaimana bisa ada sebuah foto bisa memperlihatkan suatu kejadian yang bahkan ia sendiri belum pernah melakukannya.
Jika tidak, tukang pukulnya yang bernama Marcus akan sedikit memberi mereka pelajaran. Since we found it, it's only been doing them at night. I would not have believed you if you told me. Apa boleh buat, Jasper pun terpaksa memberitahu Ivan tentang kamera masa depan tersebut. Dan di saat yang bersamaan, foto terakhir baru saja keluar, yang memperlihatkan mereka bertiga duduk di atas sofa serta hasil pacuan anjing ditempel di jendela kaca. Dari situlah Ivan percaya kalau foto itu memang menunjukkan kejadian di masa depan. Every day you're gonna take this photo. Karena Ivan sudah merasa dicurangi, ia meminta Jasper menulis hasil pacuan anjing setiap harinya lalu menempelkannya di jendela kaca, agar dirinya yang berada di masa lalu bisa melihat hasil pacuan tersebut. Mark is gonna come by and pick up the photo for safety. We didn't agree to this.